Tapi syaratnya harus ikhlas, karena orang yang ikhlas itu tidak mengharap imbalan dari orang lain. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat, semangat, bahagia. Anak-anak, Bu Rizky di sini akan menyampaikan materi tentang ikhlas. Nah, sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, dalam materi ikhlas kali ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Memiliki sikap ikhlas. 2. Membiasakan hidup ikhlas. 3. Menyebutkan arti ikhlas. Dan yang keempat, menunjukkan sikap ikhlas. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat gambar di samping. Ada seorang anak yang sedang memberi sedekah kepada pengemis. Nah, sedekah tersebut anak-anak merupakan amal soleh yang dapat mendatangkan pahala dari Allah. Tapi syaratnya harus ikhlas, karena orang yang ikhlas itu tidak mengharap imbalan dari orang lain, tidak mengharap pujian dari orang lain, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberi pahala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan syarat diterimanya ibadah harus ikhlas. Anak-anak, kalau kita dimintain tolong ibu, kita harus ikhlas, karena syarat diterimanya amal ibadah kita harus ikhlas. Lagi sholat, disuruh sholat 5 waktu sama ibu, disuruh ngaji, juga harus dilakukan dengan ikhlas. Karena apa anak-anak? Akan sia-sia perbuatan sholat dan ngaji kita kalau kita tidak ikhlas. Karena tadi apa anak-anak? Syarat diterimanya ibadah kita harus ikhlas. Oke. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan cerita dari Bu Rizky, sudah melihat contoh gambarnya. Nah, sekarang Bu Rizky mau tanya, arti ikhlas apa ya? Ada yang sudah tahu belum? Nah, benar sekali anak-anak. Arti ikhlas adalah mengerjakan amal kebaikan dengan niat untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar anak-anak. Nah, yang sudah sampai juz amma atau yang sudah ngaji habis maghrib nih pasti sudah tahu surah Al-Bayyinah. Sudah hafal belum? Yang sudah hafal, kita baca bersama-sama. Yang belum, kita simak ya. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Nah anak-anak, setelah membaca tadi, ada kata-kata mukhlisin. Artinya apa ya? Mukhlisin adalah sebutan untuk orang yang berbuat ikhlas. Nah, kalau orang satu disebut mukhlis, karena orang banyak maka disebut mukhlisin. Nah, orang ikhlas itu hatinya bersih dari perasaan yang ingin diberi imbalan atau pujian oleh orang lain. Karena kalau kita melakukan ibadah
atau berbuat baik, kok tujuannya ingin dipuji, ingin diberi imbalan, namanya apa? Ria. Iya, ria itu adalah pamer, biar orang lain itu tahu kalau kita berbuat baik. Nah, itu perbuatan yang tercela. Anak Islam, anak solihah, kalau berbuat baik harus dengan ikhlas ya anak-anak. Tidak boleh mengharap imbalan ataupun pujian dari orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya anak-anak. Salah satunya mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kalau kita sudah tertanam dalam hati kita ini ikhlas, kita akan sholat dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, punya tugas, punya PR dari Bapak Ibu Guru. Karena kita ikhlas, maka kita mengerjakannya juga dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab. Manfaat yang lain, bebas dari harapan untuk dipuji orang lain. Kalau hati kita ini sudah terbiasa ikhlas anak-anak, kita tuh enggak mengharap pujian dari orang lain. Jadi kita bebas dari pujian orang lain gitu. Nah, manfaat yang lainnya pastinya insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena kalau kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, berbuat baik dengan ikhlas, maka Allah akan mendatangkan pahala kepada kita. Dan juga ini nih yang paling penting anak-anak, syarat diterimanya amal soleh kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa ikhlas, insya Allah kita sudah memenuhi syarat diterimanya amal ibadah kita. Anak-anak, kita sudah membahas nih tentang ikhlas, manfaat ikhlas, terus membiasakan hidup dengan ikhlas. Maka kita sebagai anak Islam yang solih dan solihah harus bisa berbuat ikhlas baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam ucapan kita harus jujur, kita bilang ikhlas harus jujur sesuai dengan hati kita, tidak boleh bohong. Lalu kita berbuat ikhlas sesuai dengan perbuatan, yaitu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contoh, kita menolong teman dengan ikhlas, maka kita pun melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, tanpa pujian, tanpa ingin imbalan, dan dilakukannya itu dengan semangat anak-anak. Nah, itu yang dimaksud kita harus berbuat ikhlas baik secara lisan maupun dalam perbuatan. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian materi yang Bu Rizky sampaikan. Nah, selamat belajar anak-anak, tetap semangat, sholat, mengaji, membantu orang tua dengan ikhlas, berbuat baik dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.